Pak Rimsad, saya ingin cerita dari Pak Pendeta Elmun Rumah Orbo. Iya, buat kita yang ada di sini dan juga para pemirsa sekalian, dan buat jemaat HKBP Samarinda Seberang yang saat ini sedang bergabung, saya sampaikan salam sejahtera, Shalom. Pelayanan saya untuk Samarinda Seberang, HKBP Samarinda Seberang itu adalah program daripada gereja distrik 27, Kaltimsel dan Kaltara yang mengadakan tukar mimbar. Sesungguhnya saya adalah pelayan di Balikpapan, tapi pada saat itu mendapat tugas untuk melayani di HKBP Samarinda Seberang. Pagi-pagi menuju gereja, saya senang berjalan dengan Trinity Hutahayan, satu mobil dengan dia, dengan Riang. Dan sampai di gereja tidak ada yang mencemaskan, penuh dengan sukacita, dan ibadah dimulai dengan doa pembuka. Kemudian semua pelayan masuk ke ruang ibadah dan saya mengambil tempat duduk. Ibadah berjalan dengan penuh sukacita, dimulai sekitar jam 8 lewat 12 menit. Lalu kemudian rangkaian ibadah sudah selesai, dan tradisi setelah ibadah selesai, maka pendeta akan berdiri di depan pintu untuk menyambut jemaat yang akan pulang dan menyalam mereka. Pada saat saya melangkah turun, kira-kira barangkali ada 3 meter lagi dengan pintu utama, suara meledak, jemaat kelang kabut semua. Tradisi kalau pendeta keluar, jemaat duduk di tempat. Kalau pendeta sudah ada di pintu, baru jemaat beranjak untuk pergi keluar. Tapi ada pada saat itu saya berjalan dan untuk menyisihkan bangku supaya saya bisa lintas, bom meledak, lalu ada yang di pintu itu masuk ke dalam dan mereka katakan api, api. Semua bingung. Dan kemudian meledak lagi dalam beruntun mungkin ada 1 menit. Saya sudah di depan api ini, dan kemudian ketiga kali meledak lagi, saya sudah dihembuskan oleh api ini. Saya katakan begini, dan api ini membubung sampai kata seperti gelombang laut di dalam ruangan ibadah dan gelap sekali. Ledakan itu luar biasa, dan saya lihat setelah asapnya hilang, saya lihat itu motor masih berapi, menyala. Lalu saya katakan cari air. Saya sendiri berlari untuk kamar mandi cari air, dan melihat anak-anak ini panas katanya, panas. Panas, dan sebagian menyiram anak ini dengan air tanpa disadari. Lalu sebagian lagi membuka pakaiannya, lalu menangis. Saya kembali dari kamar mandi, cepat siram. Dan sebagian ngambil lumpur untuk motor yang terbakar ini. Dan kemudian tidak ada lagi orang di situ, sudah pada takut semua. Saya bilang, matikan api ini. Itu pekarangan gereja sudah sepi karena takut semua, jemaat sudah ke belakang untuk mengamankan anak-anak ini. Seorang laki-laki yang tidak saya kenal mengatakan teroris. Waktu dia mengatakan terus, saya lihat, apa kamu bilang? Teroris, Pak. Saya kejar tadi, tapi saya nggak mampu mengejarnya. Dia lari ke sungai. Jadi saya lihat memang dia basah bajunya dan masih airnya menetes. Ini saya kejar, Pak, tapi apa? Tapi saya nggak sanggup. Lalu saya katakan, saya tidak akan, teroris, tangkap, kejar. Saya sendiri mengarah dan berlari, dan semua orang yang ada di situ berlari kembali menuju tempat yang dikatakan itu. Lalu saya ke tepi sungai ini. Orang-orang juga banyak, tidak tahu lagi kemana arahnya. Lalu dikatakan masih di sana katanya. Lalu saya lari lagi ke situ lagi, harus ditangkap saya bilang. Nah, lalu kemudian saya mengarah ke sungai. Di atas sungai itu banyak kayu-kayu besar, dan saya melihat ada kapal kecil. Kemudian ada lebih besar sedikit, di mana di sana ada 2 orang security. Lalu kemudian dari tepian
dari darat, saya sekarang sudah di atas air, di atas kayu-kayu yang besar, gelondongan kayu yang besar. Lalu saya katakan, cepat, saya bilang gitu. Lalu warga dari tepian mengatakan, dilepaskan katanya. Karena kapal daripada security ini ngambil jarak kembali lagi dengan kapal di mana teroris itu ada, kapal kecil itu. Bawa ke sini, tangkap, bawa ke sini, saya katakan. Tangkap, saya bilang. Lalu kemudian security ini merapat kembali dan didorong ini kapal ini ke daratan. Saya lihat warga ini memang marah besar. Saya juga berlari, ada beberapa ratus meter saya berlari juga untuk dibawa ke arah ketepian. Saya lihat, waduh ini orangnya. Saya katakan, jangan bawa ke darat. Jangan bawa ke darat. Kita tidak mengizinkan adanya pemukulan, kita tidak mengizinkan adanya kekerasan. Kita menanamkan kasih dan itu yang kita khotbahkan. Jangan bawa ke polisi. Karena warga semua mengatakan bunuh, matikan. Sudah seperti itu. Lalu saya katakan bawa ke polisi, bawa ke Polres. Jangan. Sehingga ada di dalam polisi 2 orang dan beberapa warga dibawa. Entah di mana mendaratnya saya tidak tahu lagi. Lalu saya ke gereja bertanya anak-anak bagaimana. Korban bagaimana. Udah dilarikan Amang ke rumah sakit. Lalu kemudian saya lihat situasi tidak begitu kondusif lagi. Sebenarnya dalam kondisi ini saya berharap pada saat itu polisi segera turun. Lalu saya mengenal ada seorang ketua panitia Natal di Samarinda, ketua Natal panitia Natal di Balikpapan, namanya Pak Momot dari Polisi Air. Saya telepon beliau, tapi tidak diangkat, mungkin sedang ibadah. Lalu saya SMS, Pak ada bom di gereja. Lalu kemudian beliau keluar, lalu dia berkata, di mana Pak? Saya kasih kepada jemaat, terangkan. Tolong polisi segera diturunkan. Nah itu saya katakan kepada beliau. Nah kemudian saya dipanggil untuk ke Polresta Samarinda, dan saya terangkan di sana tentang kejadian tersebut. Tapi sebelum ada penjelasan di sana, karena saya agak lama menunggu, saya minta kepada petugas, siapa di sini yang paling tinggi kedudukannya? Apakah di sini ada Kapolres? Gak ada Pak, tapi itu Waka ada. Lalu saya katakan, Pak, saya bisa bertemu dengan pelaku. Saya bilang, dalam rangka apa Pak? Saya bilang, saya ingin berdoa buat dia. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan ini. Saya ingin berdoa, memberikan kesejukan batin kepadanya. Itu saya katakan kepada dia. Saya ingin menyampaikan damai buat kehidupan dia. Kenapa sampai seperti itu? Sebentar Pak, dilihatnya kembali ke dalam, seperti enggak memungkinkan Pak. Tolong usahakan nanti, kalau bisa. Saya tidak melakukan apa-apa, saya hanya berdoa memegang tangan dia, yang sudah melemparkan bom itu. Saya akan mendoakan dia dan memegang kepalanya. Semoga pikirannya diberkati oleh Tuhan, dan sejahtera ada dalam kehidupannya. Lalu kemudian saya beberapa lama di Kapolresta, saya melihat begitu polisi dan begitu seriusnya waktu saya mau turun, mau keluar, karena saya diawasi, dikatakan Pak jangan dulu karena itu sekarang sudah berdatangan jaringannya. Dan memang saya akui polisi kita luar biasa di sana, karena tidak beberapa lama lagi waktu saya turun ke bawah, beberapa gerombolan mereka sudah ditarik bersama dengan istri-istrinya dan juga anak-anaknya. Luar biasa kepolisian kita kalau itu, saya akui. Nah saya keluar dari situ, lalu saya berpikir, apa yang saya katakan, apa yang saya lakukan sebagai gembala. Saya tahu semua jemaat itu kebingungan, umat itu, bapak dan ibu itu kebingungan. Saya katakan kepada majelis, kumpulkan semua orang tua di satu rumah. Saya tahu itu trauma besar, kumpulkan semua. Lalu majelis mengumpulkan, lalu saya terangkan kembali kepada mereka, bapak ibu sekalian, saya bilang setelah pulang dari kepolisian, bapak ibu sekalian, jangan ada niat mengutuk, jangan ada kata-kata yang menghakimi, tapi berdoalah. Sebab kita yakin dan percaya, di baliknya ini ada sesuatu, berdoalah. Dan jangan ada menyangka ini hal-hal antara agama dengan agama, tapi berdoalah. Ketepatan jemaat ini adalah jemaat yang kedua mempergunakan gereja ini. Gereja ini gereja oikumene, milik daripada perusahaan yang dipakai oleh 5 jemaat. Dan HKBP adalah urutan yang kedua dalam penggunaan gereja tersebut. Lalu saya kata, mereka yang sudah 16 tahun ada di sana, tetapi tidak bisa memiliki gereja. Lalu saya mengatakan, siapa tahu di balik ini, gereja kita nanti menjadi ada. Berdoalah saya bilang. Dan jangan sampai ada pengutukan.
Setelah jemaat mengatakan iya Amang, lalu saya katakan sudah siap kita, sudah. Nah oleh karena itu saya minta seorang ibu untuk memimpin doa dan seorang bapak membawa doa dan saya akan menutup dalam doa. Setelah terlaksana demikian baru saya katakan sekarang kita melangkah ke rumah sakit karena mereka semua dalam gemetaran. Kita melangkah ke rumah sakit karena anak-anak yang di sana adalah anak-anak kita. Mereka ketakutan, ayo saya ikut sekarang ke rumah sakit. Saya juga akan ke rumah sakit. Lalu kami di sana, karena memang rumah sakit Abdul Muiz itu fasilitasnya barangkali dilihat oleh orang-orang mengerti kurang untuk menyikapi seperti itu, penyakit seperti itu, kondisi seperti itu, lalu dipindahkan ke rumah sakit yang lebih besar. Dan saat yang membuat saya miris kembali lagi, saat anak-anak ini saya dekati juga, dan para medis membuka semuanya, dan saya lihat itu sudah botak dan hitam, saya tidak mengenal lagi. Anak yang tadi bersama-sama dengan saya ketawa waktu pergi ke gereja, tidak seperti itu lagi, saya nggak mengenal lagi orangnya. Dan pada saat dokter membuka, maaf buat kita yang ada di sini semua, Pak, apakah bapak-bapaknya? Bukan, saya pendetanya. Ini Pak, maaf buat kita semua. Di alat kelaminnya itu ada beberapa kaca menutup lubangnya. Kaca-kaca di sekitar pahanya itu bergerak. Ini harus dibuka ini Pak, saya bilang. Terserah, ini harus dibuka kata dokter. Terserah Bapak, lakukan yang terbaik. Saya hanya berdoa. Seperti itu. Saya besuk semua anak-anak itu. Almarhum juga seperti itu. Telinganya itu hancur. Kaca-kaca banyak sekali. Demikian juga Trinity Hutahayan. Saya lihat semua di sini dan dia menjerit. Amang doakan aku. Amang katanya, iya. Iya saya doakan Amang di sini. Lalu kemudian demikian anak yang lain, saya besok kembali semuanya. Nah di situ, itu mungkin yang bisa saya sampaikan kronologis untuk hari